Jahat kamu. Bertahun-tahun, Om. Mas, saya bertahun-tahun kayak gini, Mas. Saya mengutang-utang. Obat biaya saya, keluarga saya hancur gara-gara dia nih, Mas. Oh, Anda punya keluarga? Iya, saya punya anak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gara-gara dia ini. Kamu punya perasaan banget. Sabar, Mbak. Jangan. Mbak. Kita selesaiin baik-baik ya di sini ya. Beraninya dari belakang aja lo. Ya, Udah sabar. Jangan. Udah ketahuan semua. Saya tiap malam ngerasain sakit, Mas. Ya Allah. Iya. Dia nggak tahu ya. Tiap malam saya sakit gara-gara ternyata dia yang ngerjain saya. Iya. Saya nggak. Hei, sakit orang lagi sakit dari aku. Astagfirullahaladzim. Memang nggak punya perasaan banget ya Allah. Jangan kasar dong, Mas. Depan orang lagi sama perempuan. Ah, biarin dia mati aja, aku gak rugi kok. Tapi aku gak akan bikin kamu mati ya. Tenang. Gak malu ngomong gitu di depan banyak orang pula. Nggak boleh kasar sama wanita ya. Saya pesankan di sini, atau saya usir kamu. Kita perlu pakai masker nggak sih? Saya pakai. Emang mau kamu apa sih dari saya? Hah? Mau kamu apa? Saya ingin. Puas banget lo. Belum puas aku. Karena sakit kamu belum seberapa. Dengan penderitaan yang saya rasakan selama ini. Untung aja kamu masih bisa bernapas. Sabar, tenang ya. Tenang ya. Biar ngerasain suatu saat ya. Oke, Kalian saudara loh. Iya. ceritain dulu deh. Sebenarnya apa yang Anda lakukan terhadap saudara Anda? Coba ceritain lagi di sini. Jelasin semuanya. Kenapa kamu membeberkan rahasia aku? Rahasia apa? Apa yang mengganggu aku dengan kamu? Kenapa kamu selalu mengikuti aku? Terserah aku mau senang-senang seperti apa. Emang lu nggak bener tahu nggak? Makanya tuh ngaca. Mas, Kabayu. Jadi sama perempuan tahu nggak lo? Kamu pengen ya? Perempuan. Kamu pengen ya? Pengen lebih sakit dari itu? Pengen? Pengen nggak bisa ngelihat? Pengen tuli? Ya? Pengen kamu seperti itu lagi? Pengen lebih parah? Apa sih yang dia omongin? Yang dia Iya. bongkar tuh apa? Sampai sebegitunya tuh apa? Sampai ketutup semuanya. Dia baik loh padahal. Dan Ibu saudara sendiri, Roy. Iya, mbaknya baik loh. Saudara sendiri loh itu. Ya baik kalau di depan. Kalau di belakang suka ngomongin saya. Ngomongin apa sih? Ya ngomongin kejelekan saya. Pokoknya Emang gitu. bener kok nyata. Emang lu tuh jelek tahu nggak? Makanya ngaca, beli kaca tuh yang gede. Tuh, dia nggak akan mau ngalah dengan saya. Dia terlalu angkuh. Emang Mbak bener melakukan apa yang dia lakuin, yang dia ceritain? Cuman sepele, Mas. Waktu itu kan saya ada sama ibunya kan ada usaha. Terus ada masalah sedikit, ibunya bentak-bentak saya. Terus saya kan mau ngelawan kan nggak enak karena lebih tua. Saya ngadu ke dia. Dia malah belain ibunya, saya dimaki-maki, tahu nggak, Mas? Cuman gitu doang kok. Saya juga nggak tahu semua. Dan saya menyayangkan sikap kamu berani sama perempuan. Iya, emang. Langsung tadi ke situ. Itu gak gentle sama sekali. Gak boleh. Saya sangat menghargai harkat dan martabat wanita. Siapapun itu. Asal kamu tahu. Kalau orang mengenal saya Roy Kiyoshi, pasti mereka udah tahu. Apapun alasannya nggak bisa bentak-bentak sih. Apa? Apapun alasannya nggak bisa bentak-bentak. Nggak bisa dong. Itu, ini ya, ini muka publik, ini umum. Membentak, menyentuh dengan kasar dan seperti itu udah salah satu sikap nggak beres. Nggak ada manner. So, saya pernah ada salah satu pengalaman partisipan saya dicekek seorang wanita. Tapi saya tidak melakukan apapun loh.
Karena saya mengerti tidak boleh wanita itu kita harus ngalah dan segala macam. Iya. Soalnya dia bukan manusia, Mas. Gak punya perasaan kayak gitu. Tapi saya kok lihat dalam ramalan saya ya, saya melihat kamu mengalami pendarahan loh di alat kelamin sensitivitas belakangan ini. Ini benar terjadi nih ya. Itu gara-gara dia juga. Apakah betul? Saya ngelihat ada darah-darah yang keluar. Ini gara-gara kamu nih. Sampai kakinya, sampai setiap bulanannya aku ngerasa kayak... Iya, Mas. Kan sempat periksa tuh ke dokter tapi nggak ada penyakitnya Iya, gitu. itu tuh kerjaan ini. Tega ya. Iya, kamu sadis banget deh. Ini seorang wanita loh. Dia sampai daerah kewanitaannya itu sampai berantakan loh. Maksudnya ke bakteri dan dia nggak tahu banget tentang harus gimana ngatasinnya dalam keadaan yang udah lumpuh kayak begini. Mas, mau sampai kapan lagi? Mau sampai gimana kondisinya? Udah seperti ini masih belum puas? Dalam hati saya sih jujur berat untuk Mas, tapi suatu sisi saya juga kasihan sama dia kalau tiap malam dia merasakan kesakitan. Mbak Lia tadi sempat udah cek ke dokter belum tentang yang bagian kewanita? sih, Tapi cuman nggak ada nggak apa-apa kan? Tapi keluar kayak kelenjar-kelenjar gitu kan? Itu gara-gara ini nih, beneran. Udahlah stop deh, kamu ngelakuin hal-hal gini. Kasihan Mbak Lia. Kalau aku stop, aku ngelepasin nih, aku takut nanti ini melukai aku sendiri. Karena aku sudah perjanjian dengan Eyang ini. Tapi kalau diterusin, ini makin banyak lagi korbannya loh. Masih ada lagi dan kasihan Mbak Lia. Dia punya anak loh. Dia harus menghidupi keluarganya loh. Iya, Susah untuk melakukan pengobatan ini itu. susah loh. Punya orang tua kan? Punya. Kalau misalnya ibu Anda digituin orang gimana rasanya? Saya nggak akan terima. Kasihan pasti kan? Iya. Gak akan tega Anda ngeliat ibu Anda seperti itu. Aduh. Terus kalau saya ninggalin ini, pasti dia akan menyerang balik saya. Gini, kamu bener-bener gak gentle sih, beneran asli. Pertama, saya lihat kamu melakukan penyerangan secara tidak langsung. Kalau nggak ada kami bertiga, mungkin ini akan terjadi kekacauan. Kedua, kamu berani untuk ngelakuin ini, tapi kamu takut diserang sama eyangnya, gitu. Itu kayak lempar batu sembunyi tangan dan juga berani sama orang, tapi takut mati sendiri, gitu ya. Konsekuensi malah takut. Ngerti nggak? Maksudnya apa? Kalau nyampe ya. Ngerti Mas? Maksudnya? Numbalin, iya, jahatin orang, tapi pengen lepas tapi takut mati. Malah yang orang ini yang dibikin menderita. Sakit. Mbak Lianya malah makin menderita. Ya, Tapi dia menjanjikan kepada saya, kalau saya bisa kaya lagi. Emang udah gila lu, tau nggak? iya. Kamu tuh udah gila, tau nggak? Orang tuh kalau mau kaya tuh kerja, tau nggak? Mas Mas, Kamu udah kalau jangan. ngomong yang sopan Mas. ini di depan orang banyak. Biar Gini. kamu sadar. gini ya Mas Alex. Anda bisa bayangkan sakit hatinya. Anda bisa bayangkan kondisinya. Saya nggak membenarkan mungkin ya kata-kata kasar. Tapi luapan emosinya ini bisa dibilang wajar karena emang begitu besar penderitaannya. Iyalah, harus ngurus anak lo dia dalam keadaan kayak gini. Kebayang nggak? Iya. Dan Anda masih mikirin perjanjian Anda dengan makhluk itu gitu? Saya berat ninggalin makhluk ini karena dia akan membantu saya mendapatkan apa yang dulu saya punya. Mas, masa mau sukses minta bantuan kayak gitu sih? Iya, karena dia pasti bisa mengembalikan semuanya. Walaupun ada tumbal lagi, Iya, Anda nggak peduli kalaupun harus ada tumbal lagi. Kalau suatu saat yang diminta adalah nyawa Anda sendiri, gimana sebagai tumbal? iya.
Saya sih sebenarnya pengen lepas dari ini, tapi di satu sisi saya masih dendam dengan saudara saya. Dendam itu kuncinya memaafkan. Aduh, apa sih yang Anda mau supaya bisa lepas dendamnya? Apa yang Anda inginkan dari Mbak Lia? Apa? Dia harus mengembalikan ibu saya dan bapak saya yang pergi dari rumah atas kelakuan dia dan kejelekan dia yang jelek-jelekin saya tuh. Biar bapak saya tuh bisa maafin saya. Roy, lihat kalau kamu masih melakukan ini terus ke depannya, terus dendam dan menyakiti orang. Saya melihat Alex ke depannya dalam ramalan saya tidak mendapatkan strata atau kasta di kedudukan sosial, tidak punya status sosial yang bagus dan statusnya berada di middle low. Karena orang-orang tidak merespek dan tidak respect dengan sikap Alex. Jadi satu hal yang saya ramalin itu akan terjadi mulai 6 bulan ke depan. Saya merasakan dalam penglihatan batin saya, kamu kemana-mana di reject dalam bidang kerjaan dan segala macam. Kamu bilang bakalan kaya dengan ini kan? Iya. Enggak sama sekali. Enggak ya? Enggak bakal sama sekali. Uang jin dimakan setan. Enggak akan.